Ya intinya kan semua itu jangan apa-apa maunya instan gitu. Jangan instan, karena semua itu perlu Butuh proses ya. Iya, butuh proses. Jangan apa-apa pengen begini ya kan ya. Kerja tuh harus gini, tempatnya gini. Ya kan di lingkungan kerja tuh nggak bisa seperti itu. Iya. Gitu. Syukur-syukur kalau kita dapat perusahaan yang memperhatikan ya. Tapi kalau misalnya tidak, anggaplah kita sedang mencari pengalaman nih. Iya. Nanti kan kita bisa apply lagi, melamar lagi di perusahaan yang mungkin lebih baik gitu kan. Gitu. Jadi kehidupan itu suatu proses yang selalu meningkat. Nggak harus saat itu kita harus dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tapi mungkin beberapa tahun yang akan datang setelah kita melalui suatu perjalanan atau proses tadi, kita akan mendapatkan suatu posisi, suatu pekerjaan ya di perusahaan yang kita inginkan, seperti itu. Ya, tadi kan penjelasan yang tadi tuh ya, bahwa anak gengsi itu mungkin ada gengsinya dan lain-lain. Nah, semakin kita bergengsi, semakin kita lama tidak bekerja gitu. Mikirin gengsi, makin nggak kerja-kerja. Nah, betul. Pasti properti ataupun tempat tinggal untuk Genji di masa yang akan datang itu akan terus menaik harganya. Iya. Nah, kemampuan Genji akan semakin sulit untuk membeli sebuah rumah. Iya. Gitu, baik rumah, tanah, ya kan ya. Ya karena balik lagi ke pekerjaan itu sendiri, terlalu banyak milih, terlalu mementingkan gengsi, ataupun terlalu saingannya terlalu banyak gitu loh. Betul. Perusahaan membutuhkan 10 orang calon karyawan, sedangkan yang melamar itu mungkin bisa sampai ratusan orang. Ya mungkin seperti apa tuh tanggapannya tuh? Kalau misalkan anak-anak Genji terlalu santai, ya kan ya, sedangkan fluktuasi ekonomi itu semakin tumbuh, ya harga-harga semakin naik. Nah itu gimana tuh? Ya memang yang namanya hidup itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, dari abad ke abad itu akan semakin sulit. Kehidupan di era sekarang ini di tahun 2020-an plus akan jauh lebih mudah daripada situasi kehidupan di era 2030-an atau 2040-an. Jadi pada saat ini manfaatkanlah, karena kehidupan di masa depan itu nggak akan semakin mudah, akan semakin sulit. Di era 1980-an, di era 1990-an ya, kehidupan aja pada saat itu untuk orang-orang yang pada saat itu masih umurnya 20-an, 30-an itu udah dirasa sulit, apalagi kondisi saat ini 2 kali atau 3 kali lebih sulit kondisinya. Jadi kalau misalnya Gen Z pilih-pilih kerjaan, santai-santai, tentunya nanti akan ketinggalan, apalagi harga rumah nggak akan semakin murah. Tidak akan pernah turun ya, malah bahkan cenderung akan naik. Biasanya sih cenderung naik, bisa turun kecuali ada kejadian yang luar biasa kayak di Cina ya ketika ada bubble properti meletus ya mungkin harga rumah akan terjun bebas. Tapi kan kita kan nggak bisa berharap pada hal seperti itu. Mungkin hal seperti itu akan terjadi 100 tahun sekali, bukan di masa kita sekarang ini. Jadi kalau misalnya Gen Z nggak berjuang, nggak fight for their life, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian nggak akan jadi apa-apa. Udah ketinggalan jauh nih. Udah ketinggalan jauh. Kenapa kehidupan makin sulit? Gua akan kasih analogi ya. Mungkin sobat ada yang punya akuarium nggak di rumah? Akuarium lah. Anggaplah sobat punya akuarium di rumah ya. Mungkin ukurannya ya lumayan besar. Anggaplah mungkin 30 kali 30 cm ya. Atau mungkin lebih besar lagi deh. 60 cm lah ya. 60 cm panjangnya, lebarnya 30 ya. Tingginya mungkin sekitar 20-25 cm. Kalian masukin ikan Oscar. 3 ekor ya. Mungkin ikan Oscar itu masih akan baik-baik aja, berenang-renang dengan damai. Tapi kalian tambahin satu demi satu ikan Oscar itu ke dalam akuarium itu, sampai di dalam akuarium itu ada 20 ekor ikan Oscar, pasti mereka sudah mulai saling kejar-kejaran, saling menggigit. Kenapa? Karena populasi di dalam akuarium meningkat kebanyakan. Kondisi kita sekarang ini juga seperti itu. Kondisinya manusia semakin banyak ya. Betul. Analogi ikan dalam akuarium kita bawa ke dunia nyata. Pasti kalau udah terlalu overpopulated di suatu daerah, di suatu negara, pasti akan terjadi yang namanya saling gigit-menggigit, berusaha untuk mencari siapa yang akan kita makan. Persaingan akan semakin ganas, semakin susah. Ya ini, sobat yang sekarang bersantai-santai, 20 tahun lagi akan mendapati persaingan akan jauh lebih sangat meningkat, lebih sadis lagi, lebih kejam lagi gitu. Kalau kita melewatkan kesempatan sekarang ini dengan hidup bersantai-santai, bahaya. Kita nggak bisa hanya santai-santai.
Karena itu persaingan akan semakin dahsyat. Jadi perlu dicatat ya bahwa kehidupan itu dari waktu ke waktu bukan semakin mudah, tapi akan menjadi semakin sulit. Di era masa lalu aja, di era 70-an atau era 80-an, itu orang bisa kerja dari jam 10 sampai jam 3 sore. Tetapi sekarang orang bekerja lebih pagi, masuk kantor jam 8 pagi, bahkan bisa pulang sampai jam 10 malam. Nah, kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin orang bisa kerja 24 jam. Atau mungkin manusia bisa digantikan dengan robot atau bagaimana. Tapi yang jelas kondisi kehidupan manusia akan sangat berbeda and it's gonna be more difficult than today's. Kurang lebih gitu sih kalau menurut gue. Ya karena gini, kalau bicara tentang tadi ya, ada juga tuh di iya surrounding area. ya karena juga ada seperti di TikTok sebenarnya. Iya. Di TikTok itu kan pada saat dia bekerja pulang, kalau tidak salah ya, pada saat dia bekerja pagi hari, kemudian dia mau pulang, tiba-tiba udah pagi lagi. Iya. Ada videonya di TikTok gitu. Berarti kan kerjanya hampir nggak terasa gitu loh. Berangkat gelap, pulang gelap, gitu. gaji pas-pasan. Iya. Ya kita nggak mau kita akan melewati situasi seperti itu. Seiring dengan waktu tentunya ada peningkatan karir, peningkatan salary dan sebagainya. Itu semua harus kita hadapi, harus kita lewati seperti itu. Dan apalagi kalau misalkan kita bekerja menggunakan transportasi umum nih. Oh iya. Kita harus bekerja lebih pagi lagi datangnya gitu. Iya, karena waktu tempuh di perjalanan juga harus diperhitungkan ya. Apalagi kalau misalkan kalian malas desek-desekan, nah udah kalian nunggu transportasi tersebut, ya mungkin kesiangan kerjaannya. Gitu. Salah satunya. Makanya anak-anak Gen Z itu udah terlalu nggak mood lah gitu loh. Kerja tuh pasti paginya itu bekerja naik kereta atau naik bis udah desek-desekan nih. Nah, jadi nggak akan berkembang gitu loh. Nah, ketika tidak akan berkembang itu terjadi, maka properti ataupun misalkan ekonom akan terus meningkat nih. Iya, kalau kita bicara inflasi akan naik gitu. Ya, kalau kita bicara mengenai properti, memang sekarang ini ada suatu gue nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas orang-orang di developer itu selalu senang sekali menggunakan harga coret. Harga coret ya, menakut-nakuti orang dengan harga akan naik, sehingga harga properti semakin melambung tinggi. Dan terus terang aja, kalau kondisi seperti ini terjadi terus-menerus, mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi orang nggak akan bisa beli properti. Iya. Ini harus jadi pertimbangan juga nih untuk Gen Z ya. Kalau kalian terus bersantai-santai ya, nggak semangat ya, nggak mau fight for your lives, pasti nanti akan tersingkir, nggak punya rumah, nanti bisa jadi homeless seperti itu. Karena harga rumah yang semakin meningkat, masalah peningkatannya disebabkan oleh apapun itu. Iya. Kita nggak pusingin soal itu, tapi yang jelas harganya akan semakin meningkat. Ya, dari penjelasan yang tadi nih ya kan ya. Ya mungkin kesimpulan terakhirnya apa sih menurut lu? Anak Gen Z itu harus seperti apa sih? Jangan apa-apa malas. Karena kan kalau dia malas berarti kan dia ketinggalan nih 20 sampai 30 langkah ke depan. Iya, memang sih. Iya. Ya, tadi juga udah dibahas. Pokoknya gini, kehidupan itu dari waktu ke waktu itu akan menjadi semakin sulit. Makanya yang gua analogikan tadi seperti ikan di dalam akuarium, ya, semakin banyak ikan dalam akuarium, maka ikan akan saling menggigit, akan saling memangsa satu dengan yang lainnya. Seperti itu juga kondisi di dunia nyata. Manusia akan semakin banyak ya. Mungkin tahun ini ya 8 miliar. Mungkin aja 20 tahun yang akan datang bisa jadi 16 miliar. Semakin banyak ya. Wah, ini yang dikhawatirkan ya. Seperti ikan tadi saling memangsa. Manusia pun kalau semakin banyak berada dalam suatu lingkungan atau suatu daerah yang terbatas, dia akan juga sama memangsa satu dengan yang lainnya. Cuma memang memangsanya secara halus. Bisa halus, bisa kasar sih. Seperti itu. Nah, jadi memang Gen Z harus daya juangnya harus semakin ditingkatkan. Ngotot lagi ya. Harus lebih berjuang lagi, lebih fight lagi. Karena kehidupan itu bukan hal yang mudah. Semua orang ya, bahkan hewan-hewan pun kalau mau katakan berjuang ya. Berjuang iya, mereka ya. Hewan-hewan aja kalau misalnya bisa ngomong, mereka semua mengeluh dengan kondisi kehidupan. Karena apalagi kalau hewan kan tanda kutipnya dia tuh nyawanya dia gitu ya kan, saling memakan gitu ya. Iya, berjuang ya. Contohnya kayak ayam, ya kan? Coba aja kalian kalau misalnya ayam bisa ngomong, ayam dipotong-potongin tiap hari, pasti kan ngeluh juga. Iya. Sapi dipotong dimakan, ya kan? Pasti kan mengeluh juga. Iya. Gitu. Apapun dimanapun pasti semua mengeluh. Ya kita hidup di dunia seperti ini, kita harus fight ya. Nggak ada yang namanya santai-santai, relax gitu ya. Boleh santai, boleh relax. Itu ada waktunya. Ada waktunya, betul. Ada waktunya, mungkin pas hari weekend atau pas hari libur boleh. Tapi kalau berharap untuk kerja yang santai ya, itu nggak ada. Even jadi content creator pun awal-awalnya mungkin santai ya. Awal-awalnya mungkin santai ya, content creator nggak banyak. Tapi sekarang content creator juga udah mulai banyak. Banyak. Udah kata Bikin satu video aja disebut
konten kreator. Iya, istilahnya karena jadi konten kreator itu mudah, bahkan dengan model HP aja orang udah bisa bikin konten, walaupun kontennya itu jelas atau enggak, akan semakin banyak orang yang ikut untuk bikin konten. Jadi konten kreator itu aja udah jadi sesama konten kreatornya mungkin ya udah saling sikut-sikutan loh, mengejar viewer lah, mengejar subscriber seperti itu. Kelihatannya aja awalnya mudah, tetapi seiring dengan semakin banyak persaingan, ya, even jadi konten kreator pun sekarang semakin lama semakin nggak mudah. Ya, contoh for example aja deh, sorry gue potong ya. Iya. For example, kayak misalkan ya pada saat dulu menjadi konten kreator itu ya hanya beberapa orang. Dulu-dulu kan konten kreator yang besar-besar itu kan yang sekarang sudah terkenal kan nggak ada yang mau. Karena orang-orang nggak tahu nih di dalam YouTube ini ternyata bisa menghasilkan uang. Seiring perkembangannya zaman banyaklah masuk konten-konten yang menurut kita tuh ada yang jelas, ada yang nggak jelas gitu loh. Nah yang lama-lama ini merasa kayak Ya pokoknya dia mulai gerah kan? udah mulai gerah gitu loh. Mulai gerah. Nah inilah tanda-tanda bahwa kolam itu sudah semakin penuh dengan Semakin ikan. penuh, betul. Iya, bisa jadi nanti satu konten kreator dengan satu konten kreator yang lain itu bisa saling mangsa. Iya, saling tidak suka, saling sindir, saling gitu. sikut, saling sindir dan sebagainya. Jadi kalian nggak usah mau sibuk mencari sesuatu hal yang mudah ya, karena sesuatu yang mudah itu maka akan dengan mudah juga ditiru oleh orang lain gitu loh. Jadi kita nggak usah terlalu mencari sesuatu yang mudah. Kalau misalnya ada yang agak sulit, nggak apa-apa kerjain aja. Karena di balik sesuatu yang sulit, maka sedikit persaingannya. Sekarang gini, kalau kalian lihat ada peluang misalnya mau bikin sesuatu bisnis yang orang lain nggak punya, ya, orang lain belum memberikan, belum bisa menyediakan. Kalian sebagai seorang pionir di suatu bisnis yang baru ini, startup lah ya, otomatis kalian akan menghadapi banyak tantangan. Sulit sekali. Bikin suatu startup apa? Mungkin kalian mau bikin startup yang kayak SpaceX gitu kan, bikin roket sendiri ya kan, untuk bisa mengantar atau menerbangkan satelit-satelit ke orbit ya kan di Indonesia ini kan. Itu susah setengah mati. Tapi kita lihat di situ ada peluang, persaingannya sedikit. Dan kalau kita sukses membangun perusahaan seperti SpaceX, maka yang namanya uang tuh ngalir kenceng deres banget. Tapi memang pada saat mulainya pasti sulit. Tapi kalau semua orang ya pengen buka warung kopi, kedai kopi, itu kan suatu hal yang tanda kutip lebih mudah ya. Sekarang kita bisa lihat bagaimana yang namanya kedai kopi itu begitu menjamur. Jamur. Sangat banyak ya kan? Banyak. Ya kita aja bikin konten dari satu kedai kopi ke kedai kopi yang lain itu gampang banget. Kita bisa pilih kedai kopi yang mana yang kita suka kan. Nanti yang namanya kedai kopi itu yang namanya persaingannya itu akan semakin ketat. Yang mana survive, yang mana yang enggak ya? Ya nanti disitulah hukum rimba yang akan menentukan. Betul. Mana yang kuat dia akan survive. Yang modalnya makin paling kenceng ya, yang marketingnya paling kuat, strateginya paling oke, dia akan bertahan. Yang lain-lainnya akan tergusur seperti itu. Ini suatu bisnis yang gampang. Emang gampang bikin kedai kopi gampang. Tapi survive-nya itu yang konsistennya itu susah. Apalagi kalau persaingannya udah makin banyak. Jadi kalian nggak usah tergiur dengan yang namanya suatu hal yang mudah. Suatu hal yang mudah pasti juga akan mudah ditiru oleh orang lain. Gue punya contoh lagi nih bro. Oke, sebelum kesimpulan ini nih. Silakan. Pada saat zaman dulu orang tidak mau menjadi ojek. Setuju? Oh, tukang ojek. Ya. Pada saat itu adalah keluarlah ojek online. Nah, itu juga contoh yang bagus tuh. Nah, ojek online ini banyak yang tidak mau, ngapain ojek, malu. Banyak loh masyarakat pada saat bilang seperti itu. Ada salah satu ojek ini, dia menghasilkan satu bulan itu bisa sampai puluhan juta sebelum ada persaingan. Ya. Nah, tadi adanya kolam, ya kan ya, adanya akuarium. Di mana akuarium tersebut hanya terdiri dari 3 ikan, contohnya, ya kan? Ya. Ketika orang banyak yang melihat, jadi ojek sekarang udah bisa menghasilkan puluhan juta ya? Ya. Banyak orang-orang yang udah lama bekerja pada terjun semua jadi ojek. Ya, keluar dari pekerjaannya malah ingin jadi tukang ojek online. Yang awalnya malu-malu kan, malu ntar tetangga nih ngeliat ya tukang ojek tuh. Sekarang udah enggak gitu. Ya makanya sekarang balik lagi, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi. Iya, betul. Untuk menjalankan hidup. Nah, ketika udah ruangannya udah semakin sempit, nah tinggal dilihat di situ siapa yang paling survive. Iya. Gitu. Ya kalau misalnya persaingan makin ketat, ya kita harus tahu diri juga ya. Apakah kita harus bertahan atau kita mulai pivoting? Iya. Pivoting kita mencari alternatif yang lain. Apa gitu kan? Setuju. Ya mungkin gitu aja, segitu aja ya video dari kami ya. Oke. Ya teman-teman juga bisa beropini sebebas mungkin, sepositif mungkin di video ini jika teman-teman yang mau beropini ya. Ya silakan. Ya. Monggo diisi kolom komentarnya. Ya kan? Kita membuka seluas-luasnya ya. Mau berpendapat apa silakan. Oke,
Oke, segitu aja video dari kami. Teman-teman bisa juga subscribe ya, yang teman-teman baru bergabung, yang belum subscribe tapi nonton video ini. Karena subscribe itu gratis. Ya. Bantu kita, channel baru. Ya, Channel bantulah. baru, bantu ya, gitu. Yang kedua, teman-teman bisa juga like video ini dan teman-teman juga bisa share ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman bisa tekan tombol Loncengnya. ya. Kita berdua pamit and see you. See you.